Hari ini kita mau ngebahas tentang mudik. Mudik ya. Pakai masker ya, nggak apa-apa ya. Ntar sedikit kita buka, yang penting udah aman. Dulu udah antigen kan? Oh, udah dong. Nggak apa-apa nih, buka aja kita ya, Pak. Oke, boleh. Tapi gue mau nanya dulu, kenapa sih wajib banget mudik tuh? Gue pengen tahu. Mudik dong, keluarga menanti di rumah. Kamu mudik nggak? Buat gua mudik itu ya penting. Penting banget karena ya udah berapa tahun nih gua nggak mudik-mudik. Gua nggak ketemu sanak saudara di kampung. Rencana kan tahun kemarin. Covid batal. Undur tahun sekarang. Masih Covid. Masih. Masa tahun depan emang ada jaminan? Tahun depan nggak ada Covid. Oke. Jadi kesannya, jadi wajib itu gara-gara itu? Iya. Gara-gara kangen sama keluarga. Karena kangen banget sama keluarga. Apa ya? Pengen apa sih namanya itu, silaturahmi sama teman-teman di kampung. Reunian sama teman-teman SMA, SMP, ya kan? Tapi tahu kalau Covid itu lagi heboh banget di Indonesia gitu. Iya, kalau menurut gue sih Covid udah biasa aja sekarang ya. Biasa aja. Iya. Nggak, maksud gue tuh ya sama aja kayak tahun kemarin, ya kan? Gua apa sih namanya tuh? Gue sabar lah buat tahun depan. Terus dalam pikiran gue tuh gini, kalau tahun depan masih Covid dan depannya masih Covid, tuh gue gak pulang-pulang dong. Ya, pertanyaannya gue cuma satu, siapa yang mau ada Covid? Gini, kalau gue ngelihatnya mungkin lo enak kali ya, lo dari lingkungan yang nggak banyak orang terserang Covid gitu. Iya. Tapi kalau di gue tuh, di daerah gue gitu, hampir setiap hari ada berita tentang orang yang terkena Covid gitu. Sekarang lo pikir aja deh ya. Gua sebagai warga negara Indonesia yang baik, udah gue patuhin tuh aturan pemerintah dari tahun kemarin juga. Sekarang gue nggak mudik, gue sabar. Pertanyaannya, kamu mudik gak? Aku tim penunggu rumah. Aku menunggu orang-orang yang mudik di rumah, ngumpul di sini semua. Tapi di saat pandemi kayak gini ada beberapa orang yang nggak bisa pulang. Intinya adalah yang penting semua baik-baik aja, kita bisa bersilaturahmi dengan baik. Kalau kamu gimana? Kamu mudik nggak? Warga negara asing boleh. Asing boleh masuk. Boleh. Sementara yang mudik dirajia. Itu juga pertanyaan gue tuh, kenapa setiap orang sibuk mencari alasan buat kenapa ini boleh. Padahal gini, kita tuh dilarang mudik itu tujuannya bukan lucu-lucuan. Iya. Bukan karena gue gak akan izinin nih si ini ketemu sama keluarganya, bukan kayak gitu. Tapi justru karena sepengetahuan gue ya. Iya. Karena pemerintah itu sebenarnya sayang ketika lo ketemu sama keluarganya, terus tiba-tiba lo bawa. Nah problemnya, lo kan anak muda nih, kasusnya kuat gitu. Kalau kita ketemu sama orang-orang yang ada penyakit dalam, ada orang yang memang, apalagi namanya orang tua, pasti kan udah umurnya tuh udah umur-umur yang harus jaga-jaga kesehatan. Kalau tiba-tiba kita paksain diri ketemu, kita yang nggak ada apa-apa, cuman haci, cuman bersin, cuman batuk, yang hal yang biasa. Tiba-tiba kalau sampai di mereka dan tiba-tiba ternyata itu adalah Covid, apakah itu nggak menjadi penyesalan lu seumur hidup ke belakang? Gue nih yang bawa penyakit ini nih ke keluarga, gue nih yang bikin keluarga gue lebaran berikutnya udah nggak ada lagi. Kepikiran sampai sejauh sana nggak sih sebetulnya gitu? Lu mikir nggak sampai sejauh itu? Iya juga sih bro. Kadang gue kepancing juga sih sama temen nih. Gue udah anteng nih, udah adem-adem nih. Yaudah deh, tahun depan aja mudik. Teman-teman nelpon, weh lu nggak mudik, gue udah pulang nih atau apa? Sebenarnya gini, kita tuh kan anak-anak muda nih. Anak-anak muda tuh pilihan hidup tuh sebenarnya ada di kita nih. Kalau kita tipikal orang yang gampang banget dipengaruhi sama orang, mau jadi apa ke depannya gitu. Maksudnya gini, kembali lagi ke pemikiran awal. Nggak ada orang yang mau ngelarang kita ketemu sama keluarga. Benar. Nggak bakal ada, apalagi gue gak kenal siapa keluarga lu gitu. Terus kita, jangan boleh ketemu, kita bikin larangan aja. Keuntungannya juga sebenarnya nggak ada gitu loh. Cuma itu bisa mengurangi perkembangan Covid.
Kayak kemarin di India tuh kan tiba-tiba membludak. Waduh, berapa banyak orang dalam satu hari bisa meninggal. Buat kita biasa, karena itu ada di negara luar, ada di luar negeri jauh gitu. Tapi kalau kita jadi mereka, kita kehilangan satu hari bisa kehilangan berapa orang, rasain gitu loh. Nah, kali ini, tapi udahlah, itu kita bicara terlalu serius ya. Sekarang kita ngomong tentang kenapa sih orang mau mudik gitu. Kenapa orang mau mudik gitu. Kita balik lagi dulu ke awal. Iya. Kita balik dulu. Terus kalau sekarang pasti lu udah ngerti kan? Udah ada kita apa? nggak dilarang. Tapi awal-awalnya gimana tuh? Lu berpikir mau mudik padahal udah dilarang? Ya gue sih tadi mikir gini, gue ya udahlah bodo amat sama pemerintah gitu kan, atau pemerintah gue tuh pengen pulang aja. Ya gue kepikiran kayak Gue sehat kok gitu. Iya, gue kena COVID juga dulu awalnya ngomong begitu, tiba-tiba kena. tadinya gue udah kayak gitu bro, ya kan, gue udah bodo amat gitu kan, gue sabar, tahun depan aja gue mudiknya gitu kan. Ya kayak yang gue bilang tadi, kompor-komporin teman, ya gue pangling lagi nih. Sempat gue pikiran ya gue nyolong Star aja kali ya. Oh nyolong Star, jadi iya. Pemerintah tuh ngelarangnya tanggal 6 ya waktu itu? Iya, tanggal 6. Dimajuin. Karena gue mau pulang tanggal 4. Oh, pokoknya lu sebelum dilarang gitu. Iya. Nah, terus gue bingung tuh. Ntar nyampe kampung, gue gak bisa balik lagi dong. Masih dilarang sama pemerintah kan. Nah, terus gue apalagi ya? Udah deh. Gue habis sholat Id aja kali gitu kan. Atau gue pikir lagi, gue lewat mana gitu kan? Kan masih dilarang. Apa gue lewat jalan tikus aja? Atau ya kasian dong tuh tikus tuh. kasian ya gue. Jalannya lo ambil. Tapi pertanyaannya, gue muat nggak di jalan tikus itu gitu kan? Nah, mobil lu kan gede banget. Traktor. nah jadi pikir atau gue kepikiran modus di jalan tuh pura-pura sakit. Oh ada tuh yang pura-pura sakit terus naik ambulan. ambulan tapi nggak ada surat-surat. masuk dalam truk ya. Iya. Terus ada juga yang mau pergi ke Brebes, dia pergi ke Merak dulu. Iya, terus gue pikir kasih surat jalan katanya lurus sampai Brebes deh. jadi gue pikir kalau gue sakit beneran gimana ya kan? Ya maksudnya tuh apa yang kita lakuin itu kan doa juga ya kan? Oh ya gak jadi deh gitu kan? Jadi gue jadi bingung, gue mudik nggak bingung. Ditanya soal mudik ya, setuju apa enggak setujunya, sebenarnya saya pribadi nggak setuju ya, soalnya itu kan momen setahun sekali buat kita kumpul sama keluarga. Tapi emang ini kan pemerintah juga melarang karena ada sebab sama akibat ya. Sekarang kan lagi nyebar-nyebarnya virus corona ya, udah hampir 2 kali lebaran sekarang ini pemerintah kan larang mudik ya. Semoga kita juga mengerti ya, supaya kita juga nggak nyebarin penyakit ke kampung, ke saudara-saudara kita, supaya juga wabah ini cepat selesai, cepat berakhir. Jadi ya setuju nggak setuju sih sebenarnya kayak gitu, tapi ya emang demi kebaikan kita bersama kan. Jadi menurut lo gimana bro? Solusinya apa gitu? Biar gue kembaliin pertanyaan gue gini, lo mudik tuh mau ketemu orang tua kan? ya ketemu buat teman. lepas rasa kangen gitu kan. Lo sayang banget nggak sama orang tua lo? Pasti bro, apalagi ya bokap gue kan udah nggak ada gitu kan, cuma tinggal mama doang kalau gue nggak mudik. Makanya gue tuh pengen banget mudik gitu. Justru punya solusi nggak? Itu ibaratnya gini, kalau gue sih kebetulan nyokap gue tuh tinggalnya di satu lingkungan ya. Jadi gue bisa ketemu setiap saat. Itu pun gue nggak bisa yang datang langsung wah cipika-cipik, udah nggak bisa. Gue pergi, gue pulang, gue harus mandi dulu, gue berasa karantina sejam 2 jam, terus gue minum obat dulu supaya ada flu nggak nih, ada segala macam, bersihin rambut sampai ujung kaki. Itu aja nggak gampang. Nah terus jadi itu karena apa? Karena gue nggak kepengen orang-orang yang gue sayangin tuh kena. Ngeliat tuh di TV tuh bapak mau meluk anaknya ntar dulu, itu sakit gitu. Tapi itu bukan kita yang ciptain tuh COVID itu emang udah ada. Jadi bagaimana caranya kita jangan sampai jadi korbannya gitu. Karena kita tuh dengan kita menghargai hal tersebut, kita sama aja menghargai saudara-saudara kita yang udah dipanggil Tuhan melalui COVID, karena mereka kena COVID. Artinya tuh gini, kita bukan syukurin mereka, oh syukurin lo kena COVID gini, enggak, tapi
apa yang menimpa mereka tuh bisa jadi pelajaran buat kita supaya kita juga jangan kena gitu loh. Kadang-kadang kita kan simpel banget nih, wah di santai buka masker, kita nggak sadar, kita nggak tahu. Kayak gue nih buka masker, gue nggak tahu lo habis dari mana, gue nggak tahu lo habis ketemu siapa, ngerti ya maksudnya? Nah sekarang bayangin dari sekian banyaknya kehidupan hari-hari kita ketemu orang, terus lo mau bawa pulang, ketemu sama keluarga. Jadi intinya pemerintah khawatir, peduli sama diri gue sendiri, sama keluarga gue. Betul. Dan berharap COVID ini selesai. Bayangin kalau COVID ini ada, jangan bangga. Kita nggak ada jaminan nanti tahun depan masih ada lagi. Bro, kalau bukan kita yang stopin ini COVID, siapa lagi? Ya benar juga ya. Kita yang mesti stopin. Stopin dengan cara apa? Ya kita lakuin semua yang diatur sama pemerintah, kita ikutin. Ya kita nggak harus nyalahin pemerintah berarti ya. Betul. Kalau dia nggak sayang, nggak peduli sama kita ya mereka bodo amat kali ya. Betul. Mudik atau enggak? Sebagai perantau kalau ditanya seperti itu pasti jawabnya ingin lah mudik. Udah setahun nggak pulang, masa lebaran nggak pulang sih? Kan rindu juga sama orang tua, sama saudara, sama kampung halaman. Kangen banget sama masakan ibu, kangen banget sama adik. Tapi 2 tahun ke belakang kan kita nggak boleh mudik demi kebaikan bersama, demi kebaikan orang yang kita sayang. Karena kita nggak tahu saat kita pulang kita bawa virus atau enggak. Berat memang, tapi pasti kita bisa melalui ini semua. Jangan mudik dulu ya, semangat. Nah sekarang gini, sekarang solusinya nih, kalau misalnya kita bicara tentang COVID, terus mau lebaran, bukan berarti lebaran nggak jadi kan? Iya benar. Coba nih, ayo kita lihat ya, kita bongkar ya. Ada solusi-solusi yang bagus yang bisa kita pakai selama lebaran. Kita bisa Zoom, ngobrol semua keluarga. Wah, oh lu sekarang udah ini cerita. Oh iya, berarti di Zoom tuh kita bisa reunian ya sama teman-teman SMA, SMP gitu kan. Iya benar-benar. Nggak sama keluarga doang pakai WA, WhatsApp juga nggak, video call gitu kan. Apapun bisa kita Oh bisa ya. Bisa pakai WhatsApp, oh, iya. bisa pakai video call. Iya. Kita juga tiap hari lihat di IG-nya bagaimana. Oh ini apa gunanya ada story. Aduh, Iya benar. Zamannya. Gitu. Jadi bukan cuman nggak boleh ketemu terus selesai, kelar lo hidup lo nggak ketemu. Tunggulah. Sabar ya. Akan lebih indah ketika kita melihat keluarga kita itu sehat. Tahun depan ketemu, tahun depannya lagi ketemu, tahun depannya lagi ketemu. Sekarang kalau kita nekat datang, tahun ini ketemu, besok dipanggil Tuhan gara-gara kita bagi-bagiin penyakit, mau. Kalau nggak gue nyebarin penyakit ke orang-orang di kampung, kalau nggak gue pulangnya sehat, baliknya kena penyakit. Nah, iya benar juga ya. Tapi katanya juga lo takut dibilang bokeh sama teman-teman lo, nggak Iya, sempat sih yang gue cerita kalau kemarin tuh bilang teman gue, alasan lu doang, bilang aja lu nggak punya duit, kayak kan. Jangan sedih. Alasan COVID. Bisa transfer, bisa segala macam. Aduh, sekarang udah dipermudah dengan, terus sekarang ketik di handphonenya transfer. Iya benar. Ada nggak duitnya? Itu juga sih. Honor yang kemarin belum turun. Ya udah, itu jadiin alasan lah, belum turun honornya, jadi kita belum bisa balik. Ya. Iya. Asik sih sebetulnya kita melihat suasana kayak begini. Iya. Memang sih agak sedih sih teman-teman gue nggak bisa mudik. Sedih juga sih, betul. Cuman please ini buat kebaikan lo sama keluarga. Iya, diri kita sendiri sama orang lain lah. Iya. Ya, apapun itu kita berharap supaya COVID itu cepat selesai. Iya, berdoa aja ya. Supaya mudik itu yang udah menjadi tradisi keluarga di Indonesia tuh ada lagi, karena kita juga kangen suasana mudik tuh indah gitu. Yang orang naik motor rame-rame. Pokoknya semua orang pasti rindu dengan suasana sebelumnya. COVID ini emang membuat sesuatu hal yang berbeda. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa terlepas dari COVID? Ya itu tadi, kita ikutin dulu aturan pemerintah dan tetap 3M. 5M sekarang. 5M. Banyak dong. Tapi satu lagi ya. Menurut gue bukan cuma menjaga jarak aja. Menutup kuping dari teman-teman yang tambeng gitu ya. Oh iya, kompor gitu. Jadi kalau teman-teman yang kompor balikin aja. Kalau lu mau nekat ya lu aja gitu. Kalau gue sih sayang sama keluarga. Iya. Oke, itu obrolan kita hari ini. Jadi sebetulnya banyak solusinya. Jadi kalau bisa kita tadi dari awal kita udah bahas
alasannya memang apa aja? Kangen. Banyak. Kangen itu adalah hal paling penting. Terus udah gitu tuh udah tradisi kita ketemu keluarga di saat mudik ya. Terus udah gitu kalau kita ngeliat kenapa sih begini-gini kita nggak boleh, sementara warga negara asing sebenarnya udah dijelasin ya. Iya. Pemerintah juga mau yang terbaik intinya gitu. Dan bagaimana caranya perekonomian itu tetap berjalan. Itu lo komplain nih, oh, gue nggak boleh mudik ini apa segala macam, bandara nggak ditutup segala macam. Kalau ditutup semua, lockdown semua, lu nggak bakal kerja, lu nggak bakal punya duit, lu harus diam di rumah. Bagaimana? Itu kan lebih gila lagi kan. Pemerintah tuh mikirnya udah yang pastinya juga perekonomiannya tetap muter, walaupun jaga jarak di kantor-kantor kan banyak yang kena COVID. Nah, gue pertanyaan gue nih satu terakhir. Itu yang WNA masuk itu di karantina dan kesehatannya terjamin nggak? Tugas kita tuh bukannya jadi kompor yang buat kita cari lagi kekurangannya pemerintah. Iya. Kita cari lagi apa? Itu urusan mereka dengan mereka gitu, ngerti ya? Jadi lu capek sendiri kalau emang jiwa lu jiwa yang mengabdi buat rakyat, lu do something, lu sekolah yang bisa membuat lu bisa jadi seorang pemimpin. Iya, kalau misalnya kita nggak bikin sesuatu buat negara kita, kerjanya protes mulu, kita nggak akan bahagia beneran deh. Mendingan lu pikirin lu sehat, mendingan lu pikirin segala macam biar pemerintah memikirkan tugasnya mereka. Kalau mereka bilang karantina apa segala macam, nggak mungkin mereka juga selewatan itu aja. Nggak mungkin mereka sebebas itu. Kan ada yang sampai dipulangin, ada yang kemarin dari India udah datang dijemputin, kan ada yang kayak gitu kan ada. Berarti bukan karena pemerintah tidak adil ya? Bukan. Tapi ada ininya, ada. Ya, mungkin kadang-kadang ada yang lemah, tapi bukan berarti kita buat wah gede. Kita harus support. Karena warga negara yang baik, kita harusnya mendukung apa yang jadi program pemerintah. Intinya semuanya itu supaya COVID selesai. Iya, benar. Intinya semuanya pengen bisa mudik lagi, bisa lancar lagi, bisa merayakan lebaran lagi. Dan kayaknya kita udah mesti selesai nih bro, udah kepanjangan. Kita juga mesti ngucapin selamat Idul Fitri buat warga Indonesia, semuanya dimanapun dan seluruh dunia lah ya bang ya. Pastinya ya. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa ikutin obrolan kita berikutnya. Apa itu yang kita bahas nanti ke depan. Yang pastinya bermanfaat buat kalian semuanya, bener. Ambil yang positif, yang baik-baiknya, buang yang buruk-buruknya. Oke? Sampai jumpa lagi. Bye. Pakai masker. Oh iya. Lupa.